situ satu, biasalah. Handphonenya pinter. Ya, oke, baik. Kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita fokus. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga perlu berdoa. Oke, saya minta Ibu De Rambing bawa kita dalam doa untuk firman Tuhan. Silakan Bu De. Ya, Salam. Terima kasih Bu Halo. Dinar atas kesempatannya. Mari Amin, kita amin. siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami sebagian dari umat-Mu yang di dalam persekutuan power of love ya Tuhan, datang merendahkan hati kami untuk bersekutu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami akan memulai akan pembacaan firman Tuhan ya Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya Tuhan Engkau yang membimbing kami, yang mengurapi kami dengan penuh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga bukan kami yang melakukan segala firman-Mu, tetapi Engkau dan kuasa-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di saat kami bertekuk lutut di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus, kami semakin diajari untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang bertugas di dalam untuk pembacaan firman sampai kepada perenungannya ya Tuhan. Biarlah bukan kami ya Tuhan yang berkata-kata atau bukan kami yang mengerti, tetapi Roh Kudus yang masuk di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami boleh menelaah setiap ayat per ayat Tuhan sehingga kami anak-anak-Mu semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang akan memimpin uh, renungan atau firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja sehingga bukan dia yang berkata-kata Tuhan, tapi kuasa-Mu ya Tuhan yang berkata. Sehingga ya Tuhan kami yang mendengarkannya, kami boleh mengerti dan memahaminya. Dan biarlah firman ini ya Tuhan seperti tanaman yang subur. Sehingga ya Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu. Sehingga ya Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh memahami seperti tanaman yang subur bagi kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi ternak terang yang menyinari di setiap kehidupan kami, di sekitar orang-orang yang kami kasihi, maupun orang-orang yang mengerti, yang mengenal Engkau Tuhan, maupun tidak mengenal Engkau, tapi firman-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami dan sekitaran kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua yang mendengarkannya ini ya Tuhan sehingga kami menyambut ini dengan penuh sukacita dan damai, sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, maupun kehidupan keluarga kami, maupun kehidupan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang akan memimpin firman ini Tuhan. Di dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, amin. Terima kasih Ibu De buat doanya. Nanti berlimpah-limpah ya. Oke, silakan Ibu Nelly. Oke, terima kasih. Yuk. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 3 yang berjudul Doa pada Pagi Hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Seperti judulnya, doa pada pagi hari. Pertama sekali, kita tentu berdoa kepada Tuhan. Jangan salah alamat. Kenapa saya katakan seperti itu? Soalnya pernah saya dengar sebuah cerita.
ada seorang laki-laki yang mendengar orang lain berdoa, Bapa kami yang di surga. Nah, itu yang dia dengar. Menurut dia, Bapa kami yang di surga, oh iya betul, bapaknya udah meninggal. Saudara saya yang sudah meninggal. Lalu dia berdoa, saudara saya yang di surga. Nah, ini berarti alamat doanya salah. Kenapa alamat doanya salah? Karena dia belum mengerti kepada siapa dia berdoa. Nah, kita semua yang ada dalam grup ini, kita sudah tahu kepada siapa kita harus berdoa. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasanya Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Ini satu kebanggaan kita. Yang kedua, Tuhan itu maha tahu. Segala sesuatu dia tahu. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi dia. Yang ketiga, Tuhan itu maha hadir. Dia hadir di setiap tempat dan waktu. Itu sebabnya kita kepadanya berdoa, memohon kepadanya. Nah, terus pada pagi hari ini, doa pada pagi hari. Kalau seminggu yang lalu, doa pada malam hari. Memang doa itu adalah suatu komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah putus komunikasi. Kalau putus komunikasi, maka rengganglah hubungan. Ya, nah ini doa pada pagi hari. Di ayat 1 sampai 3, di sini kita melihat dari kata-katanya Daud di sini. Dia punya pergumulan. Ya, dia punya pergumulan di dalam kehidupannya. Entah itu pergumulannya seperti yang minggu yang lalu, pergumulannya dengan anaknya sendiri, dengan pengikut-pengikut anaknya sendiri. Intinya dia punya pergumulan. Lalu begitu dia bangun, dia serahkan semua kepada Tuhan. Ya, dia serahkan semuanya pergumulannya itu kepada Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Nah, saya pernah, karena mengingat begitu banyak pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, takut terlambat dan sebagainya, udahlah, entarlah berdoanya. Begitu saya bangun langsung ke dapur, langsung sibuk dengan urusan dapur, masak-memasak dan sebagainya. Apa yang saya rasakan dalam satu hari itu? Tidak ada kedamaian. Ya, tidak ada ketenangan. Nah ini, jadi ini salah satu fungsi doa buat kita sendiri. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, atau dengan kata lain, kita mengawali hari-hari kita. Begitu kita bangun bersama Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka ada kedamaian dalam hati kita. Seperti pernah saya ajarkan kepada siswa saya. Kamu tahu enggak, Nak? Di samping kanan, di samping kirimu, Tuhan Yesus duduk, loh, Nak. Duduk. Dia menunggu kamu. Dia menunggu kamu untuk berkomunikasi dengan kamu. Dia rindu bercakap-cakap dengan kamu, Nak. Tapi seringkali begitu kita bangun, ke kamar mandi lah, langsung lihat HP lah, langsung sibuk dengan urusan kita lah. Padahal dia udah dari tadi menunggu kehadiran kita, menunggu kita bangun, dan langsung bercakap-cakap dengan dia. Bisa nggak sih kita bayangkan, begitu kita misalnya yang sudah menunggu teman kita, lalu begitu dia selesai dalam urusannya, dia tinggalkan kita, tak peduli sama kita. Kecewa sekali ya. Kecewa sekali kita. Nah itu, begitupun Tuhan Yesus yang sudah ada melindungi kita, menyertai kita dalam tidur kita, dan dia duduk ada di samping kanan, samping kiri kita, menyertai kita, dan dia rindu bercakap-cakap dengan kita. Lalu kita ingat urusan kita. Nah, pada hari ini kita diingatkan, mari serahkan dulu kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya pergumulan, serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Dia sudah menunggu kita untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, luar biasa. Terima kasih Bu Nelly sudah berbagi dan sudah memberkati kita lewat firman-Nya. Oke, silakan lanjut Ibu Timawar. Belum buka mic-nya. Ya, oke. Kedengaran nggak, Bu? Jelas sekali. Kedengeran? Ya. Oh, kencang sekali. Enggak, jelas. Ya, Jelas. baik Bapak Ibu, saya akan membacakan nanti biar hambanya yang lebih jelas ya, Bapak Ibu. Saya mau belajar dulu. Yes. Mazmur 5 ayat 4 sampai 6. Ya. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Nah, di situ sebenarnya kalau pengertian secara umum dengan membaca sudah bisa mengerti sebenarnya ya. Nah, di sini yang ayat 4 tadi itu sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan ya, artinya ya Bapak Ibu semua, kita semua udah tahulah ya, Tuhan itu tidak menyukai ya kefasikannya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Banyak itu seperti apa ya namanya, menghindari ya, nggak suka dengan kejahatan-kejahatan ya. Jadi Tuhan itu lebih menyukai orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang mau mencari Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ayat yang ke-5 tadi, pembual tidak akan tahan. Nah, ini juga saya mencoba di situ ya, yang berlenggak congkak ya, tidak tahan, misalnya, tidak akan tahan di depan matamu. Kamu membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ya pasti manusia juga begitu ya. Kita seperti kemarin itu khotbah ya, ada di gereja gitu. Misalnya begini, di suatu komunitas lah atau suatu perkumpulan kita gitu, kita harus jadi berkat, baik dari perkataan ya, dari perilaku. Jangan sampai misalnya kita datang ke suatu kumpulan begini ya, jadi apa namanya, ngapain sih itu datang ya kan, jadi naik darah tinggi saya seperti itu ya, ngapain itu datang, jadi ribut ya, nggak ada kedamaian gitu. Jadi kalau bisa setiap kita itu kemanapun kita melangkah ya, kita datang ke suatu kumpulan atau apa, so, baik dari perkataan kita, tingkah kita, semoga menjadi berkat ya. Jadi jangan kehadiran kita membuat orang tidak nyaman ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang keenam di situ, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong ya, jelas ya. Kita juga tidak apa ya namanya, semua manusia tidak ada yang suka dengan kebohongan, apalagi Tuhan ya. Berbohong ini banyak ya. Ada sering kita bilang nggak apa-apa lah berbohong untuk kebaikan. Sering kita mengucapkan seperti itu ya kan. Tapi mau bohong itu yang mau kecil atau besar itu sama-sama dosa ya. Jadi dari situ kita belajar untuk selalu berkata apa adanya, jujur ya, baik sesama manusia terutama kepada Tuhan ya. Jadi sering kita begini berkata, aku percaya sama Tuhan bla 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 gitu, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari membaca firman Tuhan juga jarang ya, seperti kesaksian-kesaksian sebelumnya ke waktu mengikuti wanita bijak itu, mungkin kalau HP itu mungkin satu hari itu ya bisa ya berapa jam gitu, tapi yang namanya baca firman Tuhan satu pasal aja udah mulai ngantuk kan gitu. Tapi kalau mau lihat-lihat HP gitu kan bisa berjam-jam. Nah, tapi selalu kita bilang percaya kepada Tuhan begini, tapi kita tidak pernah datang dan merenungkan Tuhan itu. Bahkan mungkin kalau kita nggak ada Zoom ya, apalagi saya jujur lagi saya sibuk terus gitu kan,
Nah, dari pagi sampai malam keadaannya, ya puji Tuhan dengan adanya ya gitu. Itu aja Bapak Ibu. Nah terus di situ Tuhan jijik katanya. Nah ini nanti Pak Surbakti lah yang lebih jelaskan di sini. Nah, yang intinya Tuhan itu mengharapkan kita untuk lebih baik lah ya, hidup jujur ya, hidup dalam kebenaran. Itu aja yang saya dapatkan Bapak Ibu. Jangan kita suka berbohong ya, apalagi namanya bermain curang ya gitu ya. Baik pun dimanapun gitu, selalulah kita apa namanya berusaha untuk selalu hidup jujur. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mawar. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Ya, lanjut Bu Lydia Lalang. Mazmur 5 ayat 7 hingga yang ke-9. Ya. 7 sudah Bu, 7 sudah. Ini di bagian saya Mazmur 5 ayat 7 hingga 9. Iya. Ayat yang keempat tadi ketinggalan. Ya. Bu Mawar salah nganu ya. Saya tadi 4 sampai 6 kah? Iya, betul. Iya, Pakai dia handphone 7. kali ya. Pakai handphone kali. Memang kalau handphone ini lebih maju satu ini ya. Oke, lanjut silakan. Nanti Pak Surbakti yang menyelesaikan yang tinggal. Ya 7 hingga 9 ya. Ya. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Yang ke-8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Ayat yang ke-9, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalanku di depanku. Ya. Ini yang saya sedikit pahami dan saya dapatkan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang berbohong. Tuhan juga tidak suka bahkan dengan orang yang dalam di sini disebutkan penumpah darah. Berarti kalau di dunia nyata dia seperti pembunuh, perampok itu ya. Kemudian dan Tuhan penuh karena berkat kasih setia Tuhan, saya masih ada sampai saat ini, bahkan seisi keluarga saya dalam berkat Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam segalanya yang tidak bisa kami utarakan dengan kata-kata. Tuhan sudah menolong keluarga kami. Bukan berarti kami orang suci ya, tetapi kami berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan terus menuntun kami dalam keadilannya. Itu yang saya dapatkan, dan semoga nanti dalam pemaparannya oleh hambanya kami semakin diberkati. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bu Tia. Baik Bu Lydia, terima kasih sudah berbagi ya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Lanjut Ibu Elvina. Nanti baru Pak Surbakti ya. Silakan Bu Elvina. Ya, sampai selesai ya Bu, 10 sampai 13. Ya betul. Nanti Pak Surbakti hanya kesimpulan atau rangkuman ya. Ya, Silakan. baik. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita.
Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau mengajari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita diingatkan, orang yang tidak jujur hidupnya akan mendapat upahnya. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, selalu batinnya penuh dengan kebusukan. Lidah mereka selalu merayu-rayu, dan hidup mereka pasti jauh daripada kasih Tuhan. Tetapi bagian ini dikatakan, tapi orang yang berlindung kepada Tuhan, hari-harinya akan bersuka cita. Jadi ketahuan ya teman-teman ya, orang yang hidupnya bersama Tuhan, dia pasti ada sukacita di dalam hatinya, raut wajahnya senantiasa. Engkaulah yang memberkati orang yang benar. Tuhan pasti memberkati orang yang benar dan memagari orang benar itu dengan anugerahnya seperti perisai. Itu yang saya dapat pagi ini. Tuhan berkati kita. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Elvina ya. Singkat, padat, jelas. Lanjut Pastor Surbakti. Tuhan berkati. Ya, bersama dari ayat 1 sampai 13. Pertama, kita harus memiliki prioritas hidup. Nah, ini penting. Karena kalau kita punya prioritas hidup kita berbeda dengan orang lain yang tidak punya prioritas hidup. Nah, tentu prioritas hidup kita adalah Tuhan. Tuhan menjadi terutama dari segalanya. Sehingga kita bisa terhindar dari segala yang tadi diceritakan di sini. Tentang orang-orang yang tidak jujur, ya kan? Orang-orang yang hidupnya serong, banyak pelanggan mereka. Kenapa? Banyak kan mereka tidak punya prioritas. Hanya berpikir ya udah jalani aja. Tapi kalau orang punya prioritas hidup, dia konsentrasi ke situ dan fokus ke situ, sehingga dia bisa mendengar bimbingan Tuhan. Walaupun sekitarnya, situasi yang dia sedang hadapi, tidak jadi berkat. Tapi dia bisa tetap terjaga dari kondisi itu. Karena punya prioritas hidup. Ini yang penting untuk kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita punya prioritas hidup, kita akan meningkat, kita akan maju, dan kita menjadi orang yang tampil beda di tengah-tengah dunia yang ada di mana kita hidup sekarang ini. Jadi kalau bangun pagi, ya kita jadikan Tuhan menjadi terutama di atas segalanya. Kan? Seperti tadi Ibu Nelly katakan. Nah, ketika jadikan Tuhan menjadi terus hidup, pokoknya bercakap dengan Tuhan dulu. Baru yang lainnya nanti akan Tuhan bimbing kita. Bimbingan Tuhan itu ketika kita menempatkan Tuhan atas segala-galanya. Bagaimana caranya? Ketika kita bangun, kita tidak sibuk dengan urusan yang lain. Tapi jadikan Tuhan itu menjadi utama melalui firman-Nya kita renungkan. Jadi firman-Nya itu bukan kita baca semua. Jadi kita baca dan renungkan. Baca dan renungkan. Karena ketika kita merenungkan firman-Nya, itu bagaikan suara Tuhan. Tuhan berbicara apa lewat firman-Nya. Tuhan perintahkan apa lewat firman-Nya. Tuhan berjanji apa lewat firman-Nya. Atau juga ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, apakah dosa dan sebagainya. Jadi kita
bisa introspeksi diri melalui firman Tuhan. Karena itu berikan suara Tuhan bagi kita untuk tetap melangkah sesuai dengan bimbingan Tuhan. Jadi hari ini Tuhan pimpin kita supaya punya prioritas hidup dari hari ke hari, dari minggu-minggu, dan seterusnya. Tuhan berkati, silakan kembali pada Ibu Tia. Iya, baik. Wow, luar biasa ya. Saya bicara prioritas hidup ini, saya punya kesaksian, Bapak Ibu, karena masih ada waktu kayaknya ya. Jadi dulu saya itu sibuk banget, pelayanan sana, pelayanan sini, terus COVID gitu kan. Orang-orang ngajak Zoom sana, Zoom sini, Zoom sono gitu kan. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ketika tidak ada prioritas, rupanya kita itu hanya sibuk dengan diri sendiri. Ya, kita memberhalakan penampilan kita. Wah, gue diperlukan nih di sana, gue diperlukan nih di sini, gue diperlukan nih di situ gitu kan. Kayaknya keren gitu kan. Belum selesai Zoom sini ngomong, maaf ya Bapak Ibu, saya harus ini WL di sana gitu kan. Ya, tiba-tiba masih lagi ini, ya Bu, menanti saya datangnya terlambat ya, gitu kan? Karena saya harus ke sana dulu, ke sini dulu. Waduh, setelah saya mengerti, saya pernah juga kena tempelak dengan firman ini, prioritas. Nah, ketika kita punya prioritas, tentu yang pertama tadi seperti kata Bu Nelly, Daud itu prioritas hidupnya yang pertama bangun pagi Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, kita berusaha untuk hidup lebih baik seperti kata Bu Timawar, maka firman Tuhan itu membedah kita, bicara di hati. Lu jangan sok sibuk lu dapat apa? Lu pamer-pamer doang kan? Pamer baju, pamer ini, pamer itu, gitu kan? Wah, dibedah itu Bapak Ibu. Iya juga ya. Karena gini biasanya memang, apalagi kalau saya dari dulu WL ya. WL itu kita nggak mau kalau minggu ini bajunya ganti lah, minggu besok lain gitu kan. Jadi kita berhalanya itu penampilan biar dilihat orang keren, wow gitu. Padahal hanya mulut kita doang cuap-cuap. Nah, tapi setelah saya dengar firman ini, baru saya bertobat, saya nangis, saya bilang, Tuhan, bimbing saya agar saya bisa menentukan prioritas hidup saya. Jadi tadi dikatakan prioritas hidup itu yang pertama jelas Tuhan, yang kedua di dalam kumpulan-kumpulan pun semua saya seleksi. Kumpulan marga dulu, aduh kurang minggu itu Bapak Ibu, ada 7 kumpulan. Saya seleksi, habisin semua. Tinggal 2 ya, marga keluarga aja, keluarga inti. Nah, kemudian di dalam gereja juga, kalau cuman hanya anggota saja, udah nggak usah sok sibuk lah. Tentukan 2 saja di gereja 2. Tapi memang benar-benar kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Nah, demikian juga Zoom. Ya, saya bukan ini. Makanya ada hamba Tuhan ngomong, setelah masuk ke Power of Love, nggak bisa keluar ya katanya, langsung ini. Saya bilang, semua dalam kendalinya Tuhan. Ya, dulu banyak ini Bu Lydia, kita mantan-mantan dari mana nih sama Bu Lydia di Zoom lain. Tapi di sana itu hanya pamer ini itu, debat sana sini gitu kan. Jadi itu tadi prioritas. Dan ketika kita memutuskan itu, kita komitmen. Ketika saya komitmen, hidup saya jadi tenang, ya. Jadi tenang karena nggak perlu saya sibuk untuk ini. Tapi saya memang izin dengan mereka. Maaf ya karena kesibukan saya, bla bla bla. Jadi saya ya yang penting-penting saja, maklumlah gitu ya. Jadi dengan kita menceritakan, orang juga bisa menerima, mereka tidak tersinggung, tapi hidup kita juga tenang. Jadi kita nggak hanya sibuk dengan dunia, tapi yang terlebih tadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya terkesan dengan kata Bu Nelly tadi, bila komunikasi dengan Tuhan tidak lancar atau dengan seseorang, dengan siapa saja, maka hubungan itu juga mulai tidak lancar. Wow, ya keren ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa, saya diberkati. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau bersharing, mau bersaksi, ya yuk tentukan prioritas hidup kita. Jangan hanya sibuk, akhirnya kita capek doang, habis capek mengeluh, aduh, anak pun jadi sasaran, pijitin dulu, kakiku pegal kan gitu kan. Jadi
Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang saya dapatkan. Sekali lagi terima kasih buat hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah memberikan pencerahan pagi ini. Saya sangat-sangat diberkati. Haleluya. Silakan langsung saja kalau ada yang mau bersaksi. Pak Banu mungkin ini. Kita dengar suara Pak Banu.